Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Haib dari Universitas Tidar. Asal saya dari Kendal dan saya kuliah di Universitas Tidar semester 3. Prodi saya S1 Akuntansi. Saya sedikit akan menjelaskan tentang kampus Merdeka. Yang dalam hal ini kampus Merdeka itu dilontarkan oleh Nadiem Makarim tanggal 24 Januari 2020 yang bertujuan agar kerjasama antar univ atau organisasi dapat menciptakan prodi-prodi baru dan tentunya dapat mengikuti perkembangan zaman. Untuk kebijakan tersebut salah satunya ada pembukaan prodi dengan kerjasama antar universitas atau antar organisasi, dan tentunya itu dilaksanakan secara mudah. Yang kedua ada penjaminan mutu akreditasi. Penjaminan mutu akreditasi di sini adalah ketika akreditasi atau mutu dari universitas itu baik, itu akan mempengaruhi output yang akan dikeluarkan oleh universitas. Yang ketiga ada pembebasan PLTN BLU dan Satker atau satuan kerja menjadi PLTN BH. Yang keempat adalah hak belajar 3 semester di luar prodi. Jadi hak belajar 3 semester di luar prodi itu adalah semisal saya itu prodi S1 akuntansi, nah itu berkesempatan 3 semester untuk menjadi atau menimba ilmu di luar prodi selama 3 semester. Nah, untuk saya itu kenapa saya mengikuti relawan ini, karena saya melihat bahwa kondisi saat pandemi seperti ini adalah belajar daring yang kurang efektif dan efisien. Tentunya melibatkan dari faktor keluarga dengan metode-metode yang bisa dikatakan berbeda atau metode-metode yang bisa dikatakan tidak sesuai, dan materi-materi yang disampaikan itu dapat mengganggu kinerja atau dapat mengganggu fokus dari keluarga tersebut. Semisal si Fulan itu kelas 6 SD dan ibunya itu berkesibukan menjadi ibu rumah tangga dan bekerja. Karena si Fulan itu belajar daring di rumah, tentunya butuh pantauan, tentunya butuh pengawasan dari pihak keluarga. Nah, di sini ibu dari si Fulan tersebut menjadi fokusnya terbagi, fokus di mana harus bekerja, di mana harus memasak, harus bersih-bersih, kegiatan di rumah sebagai layaknya ibu rumah tangga, akan terbagi fokusnya menjadi 2, yaitu menjadi guru, seolah-olah menjadi guru, dan itu tidak dipenuhi dengan standarisasi, dengan standar yang penyampaiannya kepada anak. Nah, maka dari itu saya berkeinginan untuk apa yang saya dapat di universitas, apa yang saya punyai dapat saya berikan kepada masyarakat, dapat saya berikan kepada anak-anak desa dengan metode-metode yang menurut saya itu pas dapat digunakan atau dapat dilaksanakan di desa. Nah, untuk metode yang saya gunakan adalah metode bermain dengan metode pendekatan secara emosional, pendekatan secara batiniah. Pendekatan secara tersebut dapat mempengaruhi, dapat merubah pola pikir bahwa belajar itu asik, belajar itu dengan bersenang-senang, belajar itu dapat berjalan dengan baik. Dan untuk sasaran itu sasarannya itu adalah siswa-siswi dari SD sekitaran kelas 4 sampai kelas 6, dan itu saya menggunakan metode yang namanya
penyesuaian yaitu jika ada kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6 itu saya pisah. Nah, di kelompok-kelompokkan dengan metode yang berbeda, dengan penyampaian yang berbeda, dengan masalah yang berbeda, maka di situ akan terciptanya suasana pembelajaran yang sesuai wadah-wadahnya tersendiri. Nah, untuk kondisi itu kondisi yang saya amati itu sebelum adanya relawan tersebut itu masyarakat dan ibu rumah tangga terkhususnya merasa sulitan mengendalikan atau mengamati perkembangan penyampaian anak di dalam penyampaian materi. Nah, menurut saya itu hal yang wajar bagi warga desa yang notabene tidak dikasih standarisasi tentang penyampaian dan mutu pendidikan. Nah, itu hal yang wajar. Maka dari itu saya kondisinya itu anak-anak itu mulai jenuh dengan metode-metode atau penyampaian dan cross check yang diberikan oleh keluarganya sendiri. Nah, di situ akan menimbulkan ketidakefisienan dalam penyampaian materi. Akhirnya anak tidak mudeng, tidak mengerti apa yang disampaikan oleh ibunya, apa yang dipelajarinya dengan sendiri, itu tidak akan mengerti. Nah, setelah ada pembelajaran relawan dari Dikti, itu merubah mindset dari anak-anak tersebut, bahwa pembelajaran yang awal mulanya dilakukan dapat menimbulkan kejenuhan, tidak mudeng atau bingung, nah dapat dirubah atau dapat menjadi mindset yang berbeda. Pendidikan secara bermain, pendidikan pendekatan emosional, pendidikan secara asik. Nah, itu menurut saya adalah metode yang tepat digunakan di setiap warga, di setiap rumah-rumah. Bahkan hanya dalam waktu beberapa minggu itu anak-anak bahkan sampai di rumah pun masih berimbas dalam artian anak yang awal mulanya tidak mudah mengerti atau dalam pembelajarannya itu jenuh di rumah, ketika saya mewawancarai salah satu warga itu have fun, artinya anak itu masih terbawa dalam kondisi atau metode yang saya berikan. Nah, di sini saya mensosialisasikan terhadap orang-orang tua wali murid itu, ketika anak pengennya bermain sambil belajar, itu dipersilahkan. Ketika itu dimanfaatkan, ketika peluang itu dimanfaatkan dan tidak dipukul rata harus seperti ini, harus seperti itu, maka kecerdasan atau ilmu yang masuk terhadap jiwa anak tersebut itu akan baik sekali. Nah, hal yang seperti ini harus disadari, teman-teman. Harus disadari bahwa anak butuh pendidikan yang dapat sesuai dengan apa yang diinginkan, dapat sesuai apa yang diinginkan lingkungannya. Ketika tidak dipukul rata, itu akan menjadi kesempatan, itu akan menjadi peluang besar bagi kita, bagi generasi-generasi selanjutnya. Nah, maka dari itu metode dan standarisasi belajar dari rumah itu harus sekali diadakan, seperti grand design, tahap pencapaian itu harus disampaikan dari rumah ke rumah. Jangan asal kasih tugas, jangan asal kasih PR, jangan asal kasih materi, share WA sana, share WA sini, tapi pencapaian yang harus dicapai itu harus disampaikan kepada pihak keluarga, itu harus disampaikan ke pihak terkait, bahwa dalam pembelajaran itu ada pencapaian,
ada namanya tujuan untuk belajar, ada namanya tujuan pencapaian materi, ada namanya nanti ujian dan lain-lain. Nah, itu harus disadari bagi keluarga-keluarga yang tidak mengerti, teman-teman. Menurut saya, belajar dari rumah itu akan sukses jika standarisasi atau mutu belajar di sekolah dapat diterapkan di rumah dengan cara sosialisasi, misalnya sosialisasi, standarisasi atau pembagian selebaran, tahap pencapaian yang harus dicapai oleh anak, dan nanti guru atau pihak yang terkait tinggal cross check anak ini sudah sampai mana, dan jika ada kesulitan mungkin dapat mewadai pihak yang terkait dalam kesulitan penyampaian materi. Nah, itu bisa menjadi peluang bagi guru-guru untuk mensosialisasi, untuk memberitahu, untuk pendekatan emosional kepada pihak keluarga, agar ketika terjadi hal yang tidak diinginkan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, bisa diselesaikan dengan cara kemanusiaan. Nah, untuk kesulitan-kesulitan yang lainnya itu ada terkendala sinyal, terkendala fasilitas. Mungkin ada 1-2 keluarga yang sinyalnya bagus, kuota terpenuhi, tapi ada sebagian itu dari fasilitas gadget, dari fasilitas kuota itu masih minim. Jadi pembelajaran dari rumah itu harus berkaitan dengan harus melibatkan pihak keluarga atau pihak relawan seperti ini. Nah, untuk yang tadi saya sampaikan terkait standarisasi itu sangat penting sekali, teman-teman. Jadi kesimpulannya yaitu pendekatan emosional, sosialisasi, standarisasi, mutu penyampaian dan taraf apa yang dicapai itu harus jelas. Nah, itu yang harus dibenahi agar nanti generasi selanjutnya itu tidak mati, agar nanti pola pikir yang dibangun walaupun itu belajar dari rumah itu benar-benar ada, benar-benar terbentuk, dan untuk generasi selanjutnya itu masih ada pola pikir, itu masih berkembang, tidak stagnan dan tidak menurun. Nah, artinya pendidikan dari rumah itu bisa dilakukan dan bisa meningkatkan pola pikir dengan syarat metode itu bisa diterima, dengan syarat metode itu bisa diterima secara lingkungan, secara individu, secara kekeluargaan di setiap anak dan di setiap pihak yang terkait. Begitu kiranya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mama.